Al-kabiratus sadisata asyarata aklu malil yatimi wa zulmuhu. Dosa besar yang ke-13, memakan harta anak yatim dan berbuat zalim kepada anak yatim. Nauzubillah min dzalik. Ini diantara bagian yang dosa-dosa as-sab'ul mubiqat, 7 dosa besar yang akan membinasakan para pelakunya. Yatim dalam Al-Quran disebut begitu banyak, sampai 12 surah di dalam Al-Quran. Di 12 surah Al-Quran itu disebut tentang anak yatim. Dan juga disebut kita kata dalam surah ini Madaniyah 17 ayat dan Makkiyah semuanya ada 6 ayat. Jadi ini semua ini kata di surah-surah ini anak yatim begitu banyak disebut. Ya, tentunya kita pahami bersama bahwa ini tandanya penting di dalam urusan agama kita, baik orang-orang yang memperhatikan anak yatim dan juga orang-orang yang tentunya berbuat zalim kepada anak yatim. Yatim dalam bahasa itu disebut man mata waliduhu, siapa yang meninggal orang tua lakinya atau bapaknya sogiron dalam keadaan dia emang itu masih kecil. Nanti kalau dia udah dewasa, udah balik, nah itu enggak disebut yatim muda, meskipun kita kata dia masih perlu untuk dibantu, tapi atas dasar bukan yatim. Maka Nabi kata la yutma ba'dal hulum, tidak ada yang disebut yatim setelah dia bermimpi hatinya, setelah dia balik. Nah ini yatim khusus orang yang meninggal dunia orang tua lakinya atau kita kata ayahnya atau bapaknya. Tidak dengan kemeninggal ibunya, enggak disebut yatim dia. Makanya bahasa itu yatim kita kata apa? Yang infirad, yang terpisah dia. Nah secara hukum orang yang meninggal ya orang tua kita kata itu ayahnya dan dalam keadaan kecil. Nanti kalau udah dewasa, nah dia nggak disebut yatim udah setelah dia balik. Nah ini perhatian kita, yang namanya yatim adalah urusan yang penting di dalam agama, sampai Allah sebut dalam Al-Quran sampai 12 surah, dan tentunya ayatnya begitu banyak. Di antaranya itu tadi yang kita kata di surah kita kata apa, yang kita sering dengar tuh ya, di surah kita kata Al-Maun ya, Ad-Duha, Al-Balad, Al-Fajr. Nah itu yang di juz 30. Nah adapun kita kata yang lainnya di surah Al-Baqarah, di surah An-Nisa, di surah Al-An'am ya, nah, di surah At-Tanzil. Nah ini semuanya jumlahnya itu ayat sampai kita kata 26 ayat tersebut. Nah ini kalau kita periksain begitu mulianya kita kata apa? Kemuliaan anak yatim. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan kita kata dalam keadaan yatim, tapi itu membawa kita kata apa? Nikmat dan anugerah kepada seluruh umat manusia. Nah ini menjadi perhatian kita. Banyak juga para kita kata orang-orang yang kita kata itu membuat dunia ini bersinar, itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Mudah-mudahan anak-anak kita ini dari keluarga ini tentunya akan ada yang tentunya nanti akan menyinari daripada kita kata majlis ini, dan juga tentang tentunya kaitan kita untuk selalu memperhatikan kepada anak-anak kita. Qala Allah Ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ini ayat turun ya ketika kita kata orang-orang itu dari Bani Ghatfan berbuat zalim kepada ponakannya. Jadi ponakannya masih kecil, namanya masih kecil gampang namanya dikala-kalain, dibohong-bohongin, dilecehin. Iya, katanya pas sudah gede, lono buat lo kawin, buat lo habis. Iya, sampai di puncak kan gak kejadian. Nah, ini buat kita mudah-mudahan kita bisa menjalani amanat ini. Jadi Allah SWT berfirman, sesungguhnya mereka orang-orang yang memakan harta anak yatim. Jadi disebut kita kata makan ini majaz. Padahal bukan hanya kita kata makan, mau dibeliin pulsa juga namanya makan juga. Mau dibeliin pakaian apalagi sih buat nikah, iya.
Nah, sama ada tuh semua yang di bagian kita kata ini makan harta anak yatim. Zulman secara zolim. Ya tentunya zolim ini yang tidak tentunya dilakukan sesuai dengan tentunya aturan di dalam agama, karena nanti juga kita bisa tuh bahasa katanya makan bareng-bareng dia ketika memang kita tidak mampu, tapi dengan catatan nanti ada aturan di dalam hukum-hukum fikih yang berkaitan kita itu mengurus harta anak yatim. Ya ada riwayat juga nih begini. Ini di Yordania dulu Raja Hussein tahun 2000 ini pernah memecat menterinya karena tidak memperhatikan yang berkaitan dengan urusan anak yatim. Tuh. Kita berani tuh kagak ngurusin urusan begini dipecat tuh menteri, ya. Karena apa? Enggak perhatian kepada anak-anak yatim. Oleh karena itu mudah-mudahan kita di sini punya kewajiban, punya tugas untuk memperhatikan tentunya yang sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan Allah berikan semuanya kemudahan kepada kita. Innama yaquluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya mereka tadi yang makan harta anak yatim itu secara zalim, sebenarnya makan itu mereka di perut-perut mereka, menelan ke dalam perut-perut mereka itu akan api. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk kita katakan neraka yang dalam keadaan kita kata itu api neraka menyalah-nyalah. Nauzubillah min dzalik. Allahumma arhamna. Nah, ini yang kaitan dengan urusan-urusan kita kata apa? Kita punya tugas, misalkan dalam satu keluarga kita itu disuruh ngurusin anak yatim ini hartanya. Nah, perlu tentunya apa? Ilmu untuk supaya kita bisa selamat dari tentunya kezaliman tersebut. Nah, ini tentunya bagian-bagian ya yang semuanya ini tentunya tugas kita masing-masing. Mungkin dalam keluarga itu ada yang ditugaskan seperti itu. Nah, ini si wali biar benar-benar tentunya perhatikan dengan urusan berkaitan dengan urusan apa harta-harta anak yatim tersebut. Kalau memang kita kata apa itu dia punya, kita kata harta yang tinggalkan kita kata orang tuanya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablughu asyuddah. Dan janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sehingga mereka telah sampai kita kata masa-masa dia itu sudah dewasa. Jadi misalnya nih anak, ya maklum namanya kadang-kadang orang dilahirkan dalam keadaan berbeda-beda. Kita kata tuh anak, ada yang udah gede gampang digoro-goroin, biarpun dia udah balik tar dulu itu ya jangan dikeserain dulu, karena nanti kalau diserain nah tentunya akan apa, akan membahayakan kepada dia. Ini namanya apa aja, iya dia kagak biasa namanya terima megang duit banyak, buat apa jadi beli, iya besok aja begitu udah waktunya lah pada habis semua tuh. Nah, ini makanya kita yang diserahkan tentunya untuk mengurus itu tadi kita kata harta-harta yatim. Janganlah kita dekati itu harta yatim kecuali dengan cara yang lebih baik yang kita bisa lakukan sehingga nanti ketika dia sudah dewasa, nah kita bisa serahkan tuh semuanya. Makanya ya ini menjadi bagian yang tentunya apa? Nah, kewajiban kita ketika mungkin kita ada diserahkan untuk mengurus yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Nah, nanti tentunya apa? Setelah dia dewasa, nah lihat dulu kalau emang kelihatannya dia ini cerdas untuk kita kata apa mengembangkan itu hartanya, nah silahkan diserahkan dan panggil kita kata apa itu saksi untuk menyerahkan apa yang tentunya selama ini kita lakukan yang berkaitan dengan urusan-urusan kita. Hanya itu tadi ketika udah dewasa dia udah balik, nah kalau emang dia itu kita kata rusdan, cerdik dan pandai, nah sambil kita tentunya apa ada arahan kepada dia supaya ini benar-benar ya, harta bisa berkembang dan bisa kita kata apa bermanfaat buat dia di masa depannya. Nah, ini surah Al-Isra ayat 34. Nah, sama dengan surah yang ada kita kata di surah Al-An'am ayat 52, 152. Nah, ini cuman ujungnya aja berbeda di sini. Dalam surah kita kata apa? Al-An'am wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah tu janji karena
janji itu nanti bakal dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kan, ya lu masih kecil, ini ya apa yang menjadi hak lo gue rawatin dulu, ya dikembangin segala macam. Nanti kalau udah dewasa, nah semuanya bakal diserahkan dan sebagainya. Dia janji begitu, pas sudah waktunya, nah akhirnya ngengkar. Iya, yang tadinya mestinya bertambah, berkembang, nah akhirnya berkurang. Nah ini nanti ada penjelasan-penjelasan yang bagian dengan seperti ini. Nah bagaimana tuh supaya kita ini namanya sambil ngurus lalu kita campur di situ menjadi kebaikan kita. Nah nanti apakah dengan bentuk-bentuk kita kata dipinjamkan, entah itu kita kata dikembangkan dengan kita kata usaha-usaha. Nah ini ada ya tata caranya, hukum-hukumnya di dalam kita mengembangkan harta-harta.